Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk besok ya. Jadi biasanya sih saya kasih analisa saham atau rekomendasi saham pada saat sesi 1 break ya siangnya ya. Tapi karena hari ini tanggal 23 Maret siang ya, saya nggak bisa bikin karena ada kegiatan yang saya nggak bisa tinggal. Jadi saya bikinnya malam ya, waktu jam 8 sekarang ya, waktu Indonesia bagian Barat jam 8 malam. Jadi saya bikinnya untuk besok ya, untuk tanggal 24 Maret 2022 ya, seperti itu ya, untuk hari Kamis. Jadi saya mulai langsung seperti biasanya, saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai dahulu dengan yang pertama adalah BMRI atau Bank Mandiri. Jadi kalau kita perhatikan untuk Bank Mandiri ini dia baru saja ada aksi korporasi yaitu pembagian dividen ya, yang mana adalah tanggal 18 Maret adalah cum date-nya ya. Jadi setelah cum date dia untuk BMRI ya di sini ya, dia berusaha untuk naik lagi dan di sini dia akan berusaha untuk menutup gap down yang terjadi di sini ya. Jadi gap down di sini memang sebenarnya sih banyak orang menyebutnya sebagai dividend trap ya, tapi menurut saya sih bukan dividend trap ya. Biasanya kalau dividend yield-nya dia lumayan tinggi, umumnya besoknya dia dibuka gap down ya, seperti itu ya. Jadi yang ngikutin garis saya harusnya sih sudah pasang trade stop di 8.000 ya, kalau nggak ingin dapat dividennya. Karena kalau ngikutin garis saya, kalau dia berhasil maksud saya kalau dia nggak berhasil bertahan di atas 8.000 ya, turun banyak 8.000, lebih baik jual dulu. Kalaupun mau buyback ya mungkin setelah dividen, kalau kita mau buyback ya silakan ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi, belinya bertahap aja. Atau kalau bagi investor yang mungkin sebelumnya Pak Suntar, kalau BBRI sebelumnya kan waktu kumde dividen memang besoknya dia turun ya, tapi nggak lama, beberapa hari kemudian dia ditutup naik ya, seperti itu ya, beberapa hari kemudian. Jadi gapnya ini ditutup, jadi yang sudah punya dapat dividennya, dan kalau mau jual ya jual lagi ke atas bisa ya. Jadi untuk BMRI apakah ini bakalan ditutup Pak Sunar ya, kemungkinan selalu ada. Jadi yang mau trading di BMRI mau buy sekarang sebenarnya boleh aja ya, naik ke atas 7.775 mau buy silakan ya. Buynya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Nanti naik lagi setiap lipatan Rp50 kurang lebih ya, atau Rp100, kalau mau tambah lagi silakan, istilahnya pakai teknik average up ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak, sambil pasang trailing stop dan stop loss. Jadi kurang lebih garis-garisnya seperti itu ya. Dia akan menguji lagi resistennya di 8.000. Apakah bakalan bisa ke 8.000 ke atas lagi? Saya nggak tahu pasti ya. Yang pasti di sini kalau kita lihat dari uptrendnya, dia memang kecenderungan sebelumnya dia sideways lumayan lebar ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 7.500, menurut saya sih dia masih ada peluang untuk breakout lagi higher high dari 8.100, dari mana swing high-nya di sini ya 8.100 ya. Jadi selama di atas 7.500 dia masih ada harapan ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah di bawahnya 7.500, menurut saya sih resikonya masih turun terus ya, seperti itu ya. Walaupun mungkin sahamnya masih bagus fundamentalnya, tapi kalau saya mengenai saham perbankan yang buku 4 besar ya, apalagi BUMN, biasanya setelah kumpulan dividen cenderung investor wait and see ya, seperti itu ya. Mungkin masuknya setelah bulan Mei ya, seperti itu ya, mungkin sekitar Juni atau Juli ya. Kurang lebih biasanya seperti itu, tapi nggak pasti ya 100% ya. Yang penting di sini adalah fokus ke pergerakan harga yang sudah saya berikan garis-garisnya di sini ya. Jadi kalau yang mau trading silakan. Memang resikonya cukup besar ya setelah proses aksi korporasi pembagian dividennya. Jangan terlalu yakin, wah BBRI dia tutup gap, wah ini pasti bisa tutup gap. Sebenarnya belum tentu, tapi saya doakan mudah-mudahan bisa tutup gap lagi ya. Jadi investor yang sudah dapat dividennya, jadi kalau dia naik ke atas 8.000, kalau dia turun lagi mungkin lebih baik pasang trading stop ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ADMR. Hari ini naik lagi ADMR. Jadi untuk ADMR sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas enggak ya. Untuk ADMR ini grafiknya pakai grafik per jam ya, seperti itu ya. Karena kalau per hari dia karena saya pakai log scale, jadi nanti chartnya nggak seberapa jelas di sini ya. Jadi saya pakai grafik harian, maksud saya grafik per jamnya ya, hourly ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang ngikutin saya harusnya sih sudah profit lagi ya. Kalau mau ikutin di sini kan saya sudah sebutkan naik ke atas 1.900 silakan tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya.
Memang sebelumnya saya sebutkan ini Sibase-nya di area 1800 pada 1900 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout silakan tambah lagi atau average up. Nah di sini kalau sudah punya bagaimana? Saran saya masih hold ya. Nah kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2000, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Masih bisa ya seperti itu ya. Target price berikutnya di 2100 dan 2200. Nah ini kan dari harga IPO ya. Dia sudah naik tinggi banget Pak Sunar. Apakah masih bisa naik lagi? Karena uptrendnya masih bagus, jadi dia masih bisa naik lagi ya. Prinsip saya adalah saya fokusnya di pergerakan harganya di trennya ya, support dan resistennya. Jadi selama trennya masih bagus, dia masih bisa naik lagi ya. Tapi jangan sampai nanti Pak Suntar bilang naik ke atas 2000 boleh tambah lagi atau buy bagi yang belum punya. Ternyata setelah naik ke atas 2000 dia turun terus, nggak pernah kembali lagi ya. Nah berarti Pak Suntar ini menyesatkan ya. Belinya disuruh di pucuk. Sebenarnya enggak juga ya, saya sudah sebutkan dari awal ya, dari bawah sini ya. Kalau dia berhasil breakout, yang belum punya kalau mau buy silakan ya seperti itu ya. Jadi bisa dilihat analisa saham saya sebelumnya. Nah di sini posisinya memang testing resistance 2000-an. Kalau dia berhasil breakout, kalau yang tipenya berani buy high sell higher ya silakan ya. Atau kalau mau tambah lagi atau average up seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mau buy on weakness, sebelumnya saya sudah sebutkan di area 1700, tapi berhubung dia sudah breakout lagi, naik lagi, yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu aja di 1800. Artinya buy on weakness kalau dia turun mendekati 1800, kalau berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi seperti itu ya, buy on weakness. Di sini MA20-nya dia sudah mulai mengarah ke atas ya. Mudah-mudahan aja dia sukses ke atas. Nah, untuk ADMR ini kalau mau buy bertahap aja ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Itu saran saya untuk ADMR. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Inco. Jadi Inco sudah saya bahas di analisa saham harian sebelumnya. Ini area buy weakness sudah saya sebutkan ya, 5650 ya. Walaupun sebelumnya sudah gagal di sini, tapi saya sudah sebutkan lagi di analisa saham harian. Kadang-kadang kalau kita trading di saham ya, sebelumnya kalau kita gagal ya, misalnya kita sudah buyback, oh Pak Sunar buy weakness rebound, buy. Ternyata kena trading stop atau stop loss. Ya nggak apa-apa, tapi kalau dia berhasil rebound lagi, naik lagi, kita jangan terlalu kaku. Wah sebelumnya gagal, pasti ini nanti gagal lagi. Belum tentu ya, karena saya sudah sebutkan, yang penting adalah fokus ke garis-garisnya sudah saya berikan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil rebound naik lagi ya kita buyback. Kalau kita sebelumnya kena trading stop atau stop loss ya kurang lebih seperti itu. Memang kunci sukses di saham ya saya sering sebutkan ya. Jadi jangan bosan-bosan kalau ngikutin saya. Sabar, fokus dan disiplin. Disiplin itu faktornya ada dua. Yang pertama adalah disiplin pasang trading stop dan stop loss ya. Kalau dia turun kita harus mengamankan profit kita dan juga mengamankan modal kita. Jadi pasang trading stop dan stop loss. Tapi juga disiplin harus buyback. Artinya kalau dia berhasil rebound lagi naik ke atas ya, uptrendnya lanjut, ya kita harus buyback ya seperti itu ya. Kalau kita cut loss terus, ya kapan profitnya? Nanti ceritanya loss terus. Pak Suntar saya cut loss terus naik rebound lagi nggak berani buyback. Jadi di saham itu jangan terbawa emosi karena saya sudah gambarkan garisnya itu paling enak banget. Jadi ngikutin saya dari awal itu enak banget. Tinggal pasang automatic order buy dan pasang automatic order sell untuk trading stop dan stop loss. Nah di sini target price terdekatnya di 6.500. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya. Nah karena sebelumnya saya sudah sebutkan ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.900, kalau mau tambah lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya. Jadi di sini trading stopnya ya pasang aja di 6.350 dan 6.300 seperti itu ya, kurang lebih seperti itu kalau sudah punya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil breakout ke atas 6.500, target price berikutnya sekitar 7.050 dan 7.100. Yang sebelumnya saya gambarkan 7.100 ya. Ini sebenarnya kurang lebih sudah tercapai ya. Walaupun nggak nyentuh ke 7.100, tapi biasanya ya, kalau berdasarkan analisa teknikal, kalau harganya kurang lebih hampir tercapai, itu sudah dikatakan goalnya tercapai ya, seperti itu ya. Walaupun nggak pas di 7.100, karena market itu nggak bisa diatur dengan analisa teknikal ya, gambaran kita ya. Kalau market bisa diatur dengan gambaran kita, wah sakti banget. Orang tersebut pasti akan menjadi orang yang terkaya di dunia ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa kaya raya seperti itu ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai kita maunya kaya terus nanti pikirannya kemana-mana. Jadi nanti akhirnya jadi jatuh sakit ya seperti itu ya. Yang penting sehat aja, selalu sehat, damai dan bahagia ya. Seperti itu ya paling penting ya. Di sini yang mau buy high sell higher tunggu aja breakout ke atas 6.500 buy. Atau yang kalau misalnya takut ya buy on weakness di 5.900. Itu bagi yang belum punya ya. Yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya dan stop lossnya. Jadi bisa buy on weakness di 5.900 atau 5.650. Jadi sama ya. Artinya kalau dia turun di banyak 5.900, kalau berhasil rebound atau naik lagi, di sanalah kesempatan untuk buyback ya seperti itu ya.
Silakan dicek untuk aksi korporasi pembagian dividen ya. Karena udah musim pembagian dividen, memang menjelang kumdate dividennya biasanya cenderung diangkat naik. Tapi setelah itu, kalau setelah kumdate itu biasanya bisa gap down ya seperti itu. Apakah bisa diangkat naik lagi? Beberapa saham memang setelah kumdate dividennya, Anda dapat dividennya gap down, tapi nggak lama lagi ditarik naik masih bisa. Tapi ada beberapa saham yang dia cenderung sideways, nggak sampai diangkat naik sampai nutup gap, bisa aja ya seperti itu ya. Jadi kita yang penting adalah pasang aja trading stop dan stop loss. Terserah Anda mau ambil dividennya atau enggak. Kalau saya sih, saran saya lebih seperti tadi yang saya bahas BMRI dan sebelumnya di BBRI ya. Fokusnya tetap di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Itu lebih baik ya. Itu saran saya. Tapi kalau mau ambil dividennya ya terserah ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk info. Buy hasil akhir boleh. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat ini MA20-nya masih mengarah ke atas dan penutupannya selalu di atas MA20. Apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa ya seperti itu ya. Jadi pasang aja trading stop dan stop loss. Kalau mau buy bertahap aja, tunggu aja breakout ke atas 1500 ya sekalian ya. Buy high sell higher. Apakah nggak ketinggian Pak Sunar? Nggak juga ya seperti itu ya. Jadi kalau uptrendnya masih bagus, kita jangan takut ketinggian ya. Yang penting adalah pasang trading stop dan stop loss. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Jadi jangan beranggapan, wah Pak Sunar sudah ketinggian kok disuruh beli. Nanti kalau nyangkut gimana? Ya pasang trading stop dan stop loss kan saya sudah gambarkan garis-garisnya. Di sini memang nggak saya gambarkan ya. Pokoknya setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah ya dipasang sendiri ya seperti itu ya. Kalau saya terlalu banyak gambar garis-garisnya nanti makin bingung ya. Ini nggak kebaca nanti ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu strateginya. Berikutnya untuk BBNI. BBNI ada aksi korporasi untuk pembagian dividen tanggal 23 Maret ya, hari ini ya kumdate-nya ya. Itu di pasar reguler dan nego. Jadi kalau yang punya sahamnya sampai dengan penutupan, kalau jual besok tanggal 24 Maret ya masih bisa dapat dividennya. Nah, biasanya jangan kaget kalau gap down ya seperti itu ya untuk BBNI. Tapi nggak pasti juga. Ada juga yang pembagian dividen dia nggak lama lagi besoknya masih bisa naik, bisa aja seperti itu ya. Yang penting di sini adalah 7950. Kalau besok turun di bawah 7950 ya saran saya lebih baik jual dulu. Kalau ngikutin garis saya ya. Kalau turun lagi di bawah 7575 atau di swing low yang di sini di 7525 lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia sudah turun di bawahnya 7525 resikonya akan turun lagi ke bawah. Ini juga area buy and weakness ya. Bagi yang mau buy and weakness tunggu aja di 7575. Artinya kalau dia turun di bawahnya 7575, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Jadi ceritanya seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Bukan karena sudah naik terus digambarkan. Jadi ngikutin saya harusnya profit ya. Karena di sini saya sudah sebutkan ada buy and weakness-nya, garis-garisnya ya. Rebound ke atas silakan buy. Seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi kalau yang rajin nonton mencatat dan pasang automatic order ya untuk trading stop dan stop loss dan juga automatic order buy kalau dia berhasil naik lagi, kebanyakan sih umumnya profit ya seperti itu ya. Walaupun ada yang gagal ya nggak semuanya 100% ya. Tapi kan garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trading stop dan stop lossnya. Tinggal pasang aja enak ya seperti itu ya. Wow. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA di sini masih bisa naik lagi ya. Walaupun sempat turun di bawah 4.500. Misalnya yang sudah punya ya, kalau dia turun lagi di bawah 4.500 dan 4.400 lebih baik jual dulu ya seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Nah kalau yang mau buy itu ada dua kemungkinan. Tunggu buy and crash di pas 140. Wah, apakah bakalan koreksi? Belum tentu ya. Saya nggak mendakan turun nggak. Ini uptrendnya masih cukup bagus, masih bisa naik lagi, masih ada peluang untuk breakout ke atas 4750 masih ada. Target price-nya di 5.000 ya kalau dia breakout ya, boleh tambah lagi atau average up. Nah, ini mau buy and crash ya tunggu aja di pas 140. Kalau dia rebound barusan kita buy ya. Jadi istilahnya kalau turun-turun kemudian rebound atau mantul menjelang penutupan atau besok paginya kalau sudah berhasil rebound ya kita buy. Buy-nya bertambah aja setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up. Itu yang mau buy on weakness, istilahnya buy low sell high ya. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout high-nya di sini kan di 4580. Silakan buy ya. Seperti itu ya. Buy-nya bertambah aja setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau ngikutin garis saya, naik ke atas 4750 boleh tambah lagi ya. Breakout ya berarti dia ya. Target price berikutnya di 5000. Apakah ketinggian Mas Sunar? Jangan tanya terus apakah ketinggian atau enggaknya ya. Saya itu sering banget di grup saya ditanyain, Mas Sunar kalau beli apakah ketinggian? Ini uptrendnya masih jauh. Gampangannya kalau kita lihat MA20-nya ini masih mengarah ke atas ya. Dan harga penutupan sahamnya dia masih jauh di atasnya MA20. Jadi uptrendnya masih bagus. Apakah masih bisa naik lagi? Bisa. Tapi peluang koreksi juga ada ya seperti itu ya. Yang penting adalah di sini pasang trading stop dan stop loss. Garis-garisnya sudah saya berikan enak banget ya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada garisnya di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss, terus kemudian kalau average up itu di mana,
tinggal ikutin aja ya, enak banget kan, seperti itu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BCAP. BCAP sudah saya bahas juga ya, area buy weakness saya sebutkan di 240. Kemudian yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout ke atas 318 boleh buy ya, apalagi ini harganya naik. Tapi saya sudah sebutkan belinya jangan terlalu banyak karena seringkali volumenya hilang ya, seperti itu ya. Oh berarti Pak Suntar nggak yakin gitu? Ya nggak juga, karena ini seringkali volumenya naik tapi volumenya hilang. Saya khawatir ya kalau volumenya seringkali hilang, nanti kita nggak bisa jual ya, seperti ini. Ini kan disuspend ya, seperti itu ya. Di sini ya, sebenarnya volumenya memang nggak ada yang disuspend kan. Nah setelah itu dia turun, gitu ya. Cenderung koreksi. Ya kalau dia tertahan di sejauh ini tertahan di atas 198. Nah, kalau dia malah turun lagi kan, ya malah susah ya, seperti itu ya. Nah di sini belinya bertahap aja, khusus bagi yang berani resiko tinggi ya, fluktuasinya tinggi ya. Jadi kalau mau buy high sell higher silakan. Yang mau buy weakness ya tunggu lagi di 240. Artinya kalau dia koreksi di bawah 240, belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 240. Kalau belum berhasil ya tunggu aja di 198 ya. Yang di bawah ini jangan buy weakness di sini. Kalau dia turun lagi di bawah 198, jangan hold, jangan average down ya, karena dia akan kemungkinan bisa turun lebih dalam lagi. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Silakan baca beritanya atau cek beritanya. Kalau ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Terus terang aja saya nggak baca beritanya. Jadi kalau ada aksi korporasi, stock split atau right issue dan lain-lain, silakan cek beritanya sendiri ya. Kasih tahu saya ya. Karena kalau saya baca beritanya nanti ceritanya makin pusing saya ya. Ada beberapa emiten banyak banget ya. Di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya saja. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Kemudian berikutnya BP. Hari ini naik luar biasa ya. Nggak tahu ada berita apa. Nanti yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Hari ini ada berita apa saya nggak tahu. Tapi di sini saya coba gambarkan dari analisa teknikalnya dari pergerakan harganya. Coba sih resistennya di mana Pak Suntar. Nah ini kalau kita lihat di sebelumnya di sini ya. Ini kan dia sudah tembus ke atas 65. Kemudian berikutnya lagi ini high-nya di sini di 74. Ada apa? Ada aksi korporasi atau enggaknya nanti dicek ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Di sini saya ya fokus kepada pergerakan harganya saja. Ini 80 ya. Saya gambarkan support resistennya kurang lebih ya. Jadi saya pakai weekly-nya ini kelihatan ya. Kurang lebih saya ambil dari ini swing high-nya di sini, kemudian ini swing high-nya. Ini kurang lebih area konsentrasi di sini ya, candle-nya ya. Jadi saya pakai downtrend channel gampang ya, kelihatan di sini ya. Ini 94. Nah, di sini kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya di 65 ya. Gitu ya. Jadi kalau turun di bawah 65, jangan sekali-kali di average down ya, apalagi di hold ya. Kalau turun di bawah 65 lebih baik jual dulu semuanya. Kalau mau buy bagaimana Pak Sunar? Kalau yang mau buy tergantung tipe Anda. Kalau Anda berani resiko tinggi, yang mau buy sekarang sebenarnya masih cukup bagus, asalkan pasang stop loss-nya di 65. Tapi saya sebutkan lagi ya, ini terus terang aja resikonya tinggi ya. Volumenya seringkali menurut saya sih ini kadang-kadang ya timbul tenggelam juga ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy boleh aja. Kalau mau buy high sell higher, kita lihat high-nya hari ini kan di 72. Jadi kalau besoknya dia berhasil naik ke atas 72, boleh buy. Naik ke atas 74 tambah lagi ya. Target berikutnya di 80. Kalau dia naik lagi mau tambah lagi silakan, targetnya di 94 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau misalnya saya bilang buy, ternyata turun di bawah 65 ya, jangan lupa pasang T-stop atau stop loss. Nah, ada kemungkinan nyangkut nggak Pak Sunar kalau kita pasang T-stop atau stop lossnya di 65? Andai kata turun di bagian 65 ya, kemudian kita sudah pasang, kalau nggak kejual gimana? Ya kan saya sudah sebutkan dari awal, ini resikonya lumayan tinggi ya fluktuasinya. Kadang-kadang volumenya hilang karena dia mulai aktifnya ini, karena sebelumnya dia cenderung tidur di 50 ya, bukan cenderung tidur, memangnya tidur panjang ya seperti itu ya. Nah di sini akhir September walaupun mulai ada aktivitas ya, kemudian mulai naik-naik jadi itu ya. Jadi volumenya seringkali hilang. Silakan kasih tahu saya ya di kolom komentar ya. Ini ada berita apa? Saya belum cek sih ya. Terus terang aja, apakah ada aksi korporasi, penerbitan obligasi atau right issue dan lain-lain dan sebagainya ya. Silakan info aja. Kurang lebih sih cukup ya untuk BP ya. Gambar garis-garisnya sudah jelas. Berikutnya untuk Pegas. Hari ini naik. Sebenarnya yang ngikutin saya untuk Pegas ini sudah saya sebutkan 1405 ya. Area buy weakness ya. Jadi saya perpanjang di sini 1405. Jadi itu ya. Memang kadang-kadang Mas Sunar, saya ingin tahu loh kok gak dibahas Pak sebelumnya Mas Sunar. Nah, sebenarnya ini sudah saya bahas ya sebelumnya di sini ya. Jadi silakan cek sebelumnya untuk analisa saham Pegas.
setiap kali saya sudah sebutkan buy on weakness sudah saya gambarkan di kotak-kotak biasanya seperti itu ya. Jadi kalau intinya itu kalau dia turun di bawah 1405, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau naik ke atas ya. Nah, saya sudah sebutkan berulang kali ya. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya. Makanya kita kalau bicara mengenai analisa teknikal ya, kalau ngikuti garis saya itu paling enak. Karena kalau sudah berhasil naik ke atas 1405, pasang aja stop lossnya di 1345, harusnya belum kena stop loss ya. Kalaupun masang stop lossnya tengah-tengahnya ya mungkin di low-nya di sini ya, saya sudah pernah sebutkan sebelumnya ya, 1370. Tapi saya bilangnya biasanya kalau misalnya pasang stop lossnya ya 2 level aja, ini garis berikutnya di 1345 ya. Jadi garis-garis ini fungsinya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kalau dia berhasil naik, kita jangan lupa untuk buy back atau tambah lagi atau average up ya. Jadi yang mau buy, nah kalau kita lihat di sini high-nya hari ini kan di 1430. Pas ya, garis saya juga 1430. Ini bukan karena sudah naik terus saya gambar garisnya, enggak. Jadi jangan salah paham ya, karena sebelumnya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, bahas saham yang belum naik dong gitu loh. Padahal waktu dia naik ya, yang ketinggalan saya sudah sebutkan, buy on weakness-nya sudah saya gambarkan kotak-kotaknya. Di sini sama saya gambarkan 1475 buy on weakness ya. Nah ini gak dikasih karena buy on weakness bukan berarti turun langsung beli. Kita tunggu kalau sudah berhasil rebound seperti ini ya, mantul barusan kita beli ya. Jadi kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness, itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Sahamnya turun Anda beli. Ya kalau dia naik, kalau dia makin turun lagi Anda makin rugi ya. Apalagi kalau di average down makin parah nanti ya. Jadi kalau di sini naik ke atas 1430 boleh buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1475 tambah lagi, naik ke atas 1515 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi garisnya ini sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu ya. Enak ya, tinggal ikutin saja seperti itu ya. Pasang aja automatic order buy dan automatic order sell untuk trailing stop dan stop loss-nya. Jadi nggak perlu terlalu stres, nggak perlu terlalu lihat kiri kanan. Apalagi yang tanya terus di grup saya ya, besok beli sama apa, hari ini beli sama apa. Padahal saya lumayan rajin ya kasih analisa sama Rian ya. Biasanya saya kasih di tengah-tengahnya ya, tapi karena ada kegiatan saya nggak bisa hari ini, tapi masih cukup bagus ya, karena ada beberapa saham masih ada potensial. Selama trennya masih bagus, saya sudah sebutkan ya masih boleh buy lagi atau average up ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup, ini sudah saya bahas, totalnya ada 8 saham. Nanti bersambung ke bagian kedua ya, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Seperti biasanya yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa kalau punya teman atau saudara, jangan lupa kenalkan channelnya seperti itu ya. Karena kalau Anda mengenalkan, ya kan, Anda juga menebar kebaikan karena banyak yang tertarik, banyak orang buy, ya kan, banyak orang nonton, banyak orang buy, ya harganya mudah-mudahan naik juga ya seperti itu ya. Jadi kita profit bersama seperti itu ya. Kayak enak ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ya kurang lebih seperti itulah harapan saya ya. Terus terang aja ya, bukan karena saya ingin terkenal, enggak ya seperti itu ya. Kalau saya pengen terkenal sih terus terang aja, kalau cuma bahas analisa sama Rian, susahnya kelihatannya susah ya untuk dapat 1 million subscriber, susah sih kalau saya bilang sih. Ya kan? Karena investor di saham aja berapa nilainya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Jangan lupa nonton bagian kedua ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini.